menyetujui serta mendukung pilihan PKS untuk pemilihan presiden yang akan datang dengan bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat serta mengusung Dr. Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saya kira banyak dari kita kaum cerdik pandai, kaum cerdas dan berakal melihat sosok Dr. Anies Baswedan sebagai figur yang tepat untuk Indonesia ke depan, terutama menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis global dewasa ini yang epicentrum pertumbuhan berada di depan mata, yaitu East Asia, Asia Timur dengan the rise of China. Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner, yang memahami cita-cita nasional dan mampu untuk memobilisasi potensi rakyat Indonesia dan juga bisa berdialog dengan kalangan di dunia internasional. Maka pilihan ini pilihan yang tepat dan saya berharap akan menjadi kenyataan. Amin. Kan tadi itu semacam yang disebut victory speech, pidato kemenangan yang disambut dengan gegap gempita oleh para pendukungnya dengan selebrasi yang sanilai sangat-sangat berlebihan, seolah-olah sudah menang. Saya berpendapat ini melanggar nilai-nilai etika yang kita bahas tadi dan juga melanggar khususnya hukum yang ada dengan menghargai lembaga penyelenggara pemilu pilpres yaitu KPU, sementara lembaga ini belum memberikan keputusan. Dari sudut teologis ini semacam mendahului takdir. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah Din Samsudin membentuk Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR yang akan menyuarakan penolakan terhadap kecurangan pemilu dan pilpres. Din mengatakan gerakan itu terdiri dari 9 anggota presidium, diantaranya adalah mantan Wakil Kepala Kepolisian RI atau Wakapolri Komjen Egresono dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal ataupun Fahrul Razi. Selain 2 pensiunan Jenderal TNI Polri, presidium itu juga beranggotakan mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abdullah H. Mahua, Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB Didin Rawanturi, perwakilan perempuan Muslim dan lainnya. Din mengungkapkan pihaknya bakal menggelar deklarasi di Gedung Balai Sarbini, Jakarta. Menurut Din, saat ini kedaulatan masyarakat runtuh dan terjatuh ke titik nadir karena hak-hak politik mereka dirampas oleh rezim pemerintahan saat ini. Din mengatakan sejak 2 tahun lalu dirinya telah mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang menurutnya menunjukkan gaya konstitusional dictatorship atau kediktatoran konstitusional. Menurutnya, hal itu dilakukan salah satunya dengan upaya merekayasa hukum. Sebagai informasi, sejumlah pihak mengkritik pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai diwarnai dengan kecurangan dan pelanggaran etik. Di antara persoalan itu menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini membuat putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka bisa maju sebagai calon wakil presiden. Selain itu, publik juga menyoroti penggelontoran dana bantuan sosial atau bansos yang dinilai menguntungkan pasangan calon tertentu. Selain itu, sejumlah pihak juga menyoroti independensi penyelenggara negara dan cawe-cawe presiden dalam pelaksanaan pemilu. Pernyataan kami keras, tegas. Kami menolak pilpres curang yang berlangsung
secara terstruktur, sistematis dan masif, dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja, khususnya lewat IT KPU yang tadi dibuktikan servernya berada di luar negeri. Ini sebuah pengkhianatan terhadap negara, sebuah penghinaan dan penistaan. baru. Ini sudah 4 tahun. Pernah dicoba di pilkada tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung, ITB. Ya, clear kan? Ya. Dan ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja mengiris itu, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti Sansak. Saya bukan dari ITB, tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuaralah bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backdoornya, dan dia yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatic algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof. Din. Kalau misalnya itu manual, tidak. Ini ada penambahan yang bisa dilakukan
Dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah ada sistematik. Kalau dikatakan saya ingin nambahkan. Nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Udah gampang lah di ITB. Udah clear kan? Udah. Bisa dicari kan? Mungkin beliau takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof Din, Pak Paulus tadi mengatakan jangan takut dan bersuara. Supaya kampus jangan disalahkan. Karena ini oknum, bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin. Bangkit lagi, ayo sekarang ini. Ya, perjuangan belum selesai. Insya Allah kita akan memenangkan. Terima kasih.